يا دنيا الفاتحة الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم في كل وقت وحين Babu fadliman mata lahu auladun sigharun. Bab mengenai keutamaan orang yang anaknya meninggal ketika masih kecil, masih belum balik. Keutamaan atau pahala orang yang anaknya meninggal ketika kecil. Kira saya amal kayak gini, anakmu tak pateni. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah terlanjur punya anak yang meninggal waktu kecil lah, nah ini bisa tahu keutamaannya, pahalanya. Ngan Anasin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salasun lam yablughul hingsa illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum muttafaqun alaih." Tidaklah seorang yang beragama Islam itu kalau dia punya anak yang mati, meninggal ketika belum balik sampai 3 kali. Punya anak meninggal 3 orang sebelum balik semua, kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga sebab anugerah rahmat Allah kepada ketiga anaknya tersebut. Ada orang Islam anaknya mati sampai 3 kali, yang mati itu semuanya belum balik. Nah, yang begitu itu oleh Allah dimasukkan ke surga karena anugerah rahmat Allah kepada ketiga bayi itu. 3 orang mati. Ada juga yang saya pernah kenal orang 4 malah. Anaknya itu meninggal bayi, waktu bayi sampai 4. Ada juga sampai 5 ada. Punya bayi umur 1-2 bulan mati. Punya bayi lagi sampai suami istri itu sampai takut punya anak karena cuma mati nanti. Tapi akhirnya alhamdulillah punya anak, dan anaknya itu sekarang udah punya anak juga dan nggak mati lagi, ya itu dah. Nah, itu orang yang seperti itu dimasukkan surga oleh Allah. Wangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi la tamusuhun naru illa tahillatal qasami. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah bagi seseorang di antara orang-orang yang Islam itu, tiap orang Islam yang punya anak kecil 3 orang mati, kecuali tidak akan, api neraka tidak akan menyentuhnya kecuali untuk melepaskan ikatan sumpah. Orang punya anak 3 mati terus sebelum balik, dia tidak akan disentuh neraka sedikit pun.
Kecuali api neraka itu menyentuh untuk melepaskan ikatan sumpah. Jadi kalau dia punya sumpah, punya dosa mengenai berkaitan yang dosa-dosa besar lah, api neraka itu cuma untuk melepaskan tali ikatan dosa itu, jadi tidak membakar dia. Wa tahillatul qasami, makna tahillatul qasam qaulullahi ta'ala wa imminkum illa wariduha. Oh ini keliru lah nerjemahke. Wa imminkum illa wariduha. Yang dimaksud tahillatul qasam dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu firman Allah Ta'ala wa imminkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti mendekati neraka. Memang orang itu mendekati neraka. Tapi ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, kalau orang itu punya anak sampai mati sampai 3 orang, anaknya itu masih balita, cuma belum balik. Tidak harus balita ya, belum balik. Nah, itu dia tidak tersentuh neraka, kecuali cuma dekat neraka untuk melaksanakan ketentuan Allah, ayat wa imminkum illa wariduha. Wal wurudu, yang dimaksud dengan al wurud wariduha di situ huwa al bunguru ala sirati, yaitu melewati sirat. Yang dimaksud mendekati neraka di situ itu adalah melewati sirat, titian. Wa wajisrun mansubun ngala dari jahannam. Sirat itu adalah titian atau jembatan di atas jahanam. Ngafanallahu minha. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari titian tersebut. Amin. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'atim ra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, dhabar rijalu bihati sika faj'alana min nafsika yauman na'tika tu'allimuna fihi mimma 'allamakallahu. Wahai Rasulullah, para laki-laki itu mereka budalan apa ya? Bukan pergi ini. Mereka itu mendengar sabdamu, hadismu. Laki-laki kan dekat Rasulullah mendengar sabda-sabda Rasulullah. Sementara perempuan kan tidak, kecuali istri Rasulullah dan putri-putri Rasulullah. Maka berikanlah untuk kami para perempuan waktumu 1 hari saja. Di 1 hari itu engkau mendatangi kami untuk mengajarkan kepada kami apa saja yang diajarkan Allah untukmu. Jadi para wanita itu kepingin mendengar sabda Rasulullah langsung, terus sehari saja. Nah, biasanya mendengarkan dari suaminya atau dari istri Rasulullah atau dari putri Rasulullah atau dari saudara laki-lakinya, tapi tidak pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, kami para wanita itu sekali aja kepingin diajar Rasulullah. Nah, sebagaimana para laki-laki itu hampir setiap saat diajar Rasulullah. Qala ijtami'na yauman kadza wa kadza fajtama'na. Fa'atahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Rasulullah pada waktu itu bersabda, kalau begitu berkumpullah pada hari ini dan itu, disepakati harinya. Kemudian para wanita pun berkumpul. Kemudian Rasulullah pun mendatangi mereka
Dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka apa yang telah diajarkan Allah untuk Rasulullah. Summa qala, kemudian Rasulullah atau selanjutnya atau diantaranya Rasulullah bersabda, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal waladi illa kanulaha hijaban minan nari. Tidaklah di antara kalian para wanita yang didahului oleh anaknya, maksudnya didahului meninggal oleh anaknya 3 orang, kecuali ketiga anaknya yang meninggal duluan itu menjadi tameng atau bemper atau pelindung dari neraka. Faqalat imra'atun, seorang perempuan bertanya, wasna ini bagaimana kalau yang meninggal itu cuma 2 orang anaknya? Faqala Rasulullah SAW, wasna ini. Rasulullah SAW bersabda, termasuk hanya 2 orang. Muttafaqun alaih. Allah bersabda, kalau di antara kalian mungkin ada yang punya anak meninggal sebelum balik sampai 3 orang. Nah, sebab kematian itu menjadi pelindung kalian dari neraka. Dari seorang perempuan bertanya, kalau cuma 2 orang bagaimana Rasulullah? Yang meninggal cuma 2 orang. Rasulullah menjawab, termasuk 2 orang. Nah, nanti dalam hadis lain, kalau cuma 1 orang, Rasulullah menjawab, termasuk 1 orang. Maksudnya yang meninggal cuma 1. Nah, ini perempuan kan suka tawar-menawar. Bedanya kalau laki-laki, Rasulullah bersabda pada laki-laki, kalau di antara kalian ada anaknya yang mati 3, masuk surga, bebas dari neraka. Nah, Rasulullah bersabda juga begini ini kepada para perempuan. Kalau laki-laki kan sami'na wa ta'na, siap, nah, selesai. Nah, perempuan tanya lagi, kalau cuma 2 orang gimana? Ngenyang. Ya nabi ngenyangin lah. Nek rano perempuan mah rano nyang-nyangan ini kan kita nggak tahu ta. Jadi bisa mengeksplor ta. Penjelasan Rasulullah. Nek kok kan takon guanyi ngono ya stres ya. Umumnya itu ta. Kalau cuma 2 orang yang meninggal bagaimana Rasul? Ya 2 orang termasuk. Di dalam hadis yang lain lagi yang lebih lengkap, kalau cuma 1 orang, ya wis termasuk. Ngono. Nek anaknya nggak ada yang mati, saya ngono toh. Lagi iki bapak tentang anak yang mati kan toh. Ya masuk surganya dengan cara yang berbeda. Nah, ini tentu saja kalau orangnya itu bagaimana orang masuk surga itu kan ada sebab akibat, ada syafaat. Nah, itu saya ada yang saya kenal itu ada orang itu dulu nggak kenal agama, ya anu lah, nggak usah saya sebut namanya lah, makan babi biasa sampai babi mau memakan dia, ya, saking dene kaleman babi. Maksiat-maksiat yang lain ya biasa. Tiba-tiba dia itu sadar, saya itu menasihati temennya, oh dia cuma drivernya, supirnya. Malah yang sadar dia, temennya malah setengah sadar setengah orang. Malah yang sungguh-sungguh itu dia. Nah, kita insya Allah sampai hari ini istiqomah. Nah, itu lama-lama kan makin kenal cerita-cerita. Ternyata itu kan dulu itu saya nyari-nyari ini apa toh. Begitu mudahnya orang ini dapat hidayah Allah setelah bergelimang dengan dosa-dosa. Nah, ternyata itu dia cerita anaknya berapa? 1. Itu yang hidup Pak Kiai, yang meninggal 3 loh bisa. Nah ya dulu punya anak bayi umur berapa bulan mati, punya anak lagi mati, punya anak lagi mati. Ini anak yang keempat hidup. Wih, seperti ini kan Riyadhus Shalihin kayak. Nah itu dulu bergelimang dosa, nggak kenal agama, cenderung ateis. Anaknya mati 3 itu ya karena Rasulullah sudah bersabda bahwa orang yang anaknya 3 mati itu masuk surga ya. Jalannya masuk surga orang itu ngantar teman jadi supir, ngantar teman ketemu aku. Teman itu minta dinasihati ya tak nasihati.
temennya setengah sadar setengah tidak, malah dia itu sopirnya itu yang sadar. Nah itu karena itu. Jadi santri ngaji terus sampai hari ini. Udah berapa tahun? Tahun 2000-an. Itu lah. Jalannya masuk surga itu begitu. Nah, itu. Jadi ada perinciannya. Meskipun anaknya 27 yang mati balita semua, tapi kalau dia matinya enggak Islam ya tetap di neraka. Memang dia punya jatah di surga. Ya kan Rasulullah sudah bersabda, 3 orang. Lah iya, itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Ana to nek nggon kartu handphone wae. Gratis 50 GB, hanya 25.000. Kecil tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Jebul setelah dilihat syarat dan ketentuannya adalah ya regane paling 20.000. Tapi kamu harus kerja sama operator itu 10 tahun. Aming podo wae. Ada syarat ketentuan tuh. Ada itu tadi, tahsis dan tahsil lah. Nah, biasanya ya orang-orang seperti itu ya diberi hidayah sama Allah menjadi, kalau ndak Islam ya jadi Islam, kalau sudah Islam tapi ya murtad ya kembali ke Islam terus jadi baik, terus perbuatannya baik, baik hati dan seterusnya. Untuk menjadi baik hati, rendah hati, tawadhu, gitu, murah hati dan seterusnya butuh ilmu, maka biasanya orang itu jadi santri. Nah, orang nggak bisa baik kalau nggak tahu ilmunya. Orang itu hanya tahu ilmu kalau jadi santri. Nah, terus biasanya datang ke santri, terus baik hati, terus mati ya masuk surga kan itu. Biasanya begitu. Makanya dari santri ini janjane iki ukurane iki ora kok berapa juz hafal Quran, berapa kitab kuning yang sudah dikhatamkan. Terus wiridnya apa saja, sholat sunatnya berapa saja sehari, bukan itu. Itu adalah kemewahan. Gitu loh. Yang harus disyukuri. Pembuktiannya adalah itu tadi, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji itu. Rendah hati, kan tidak sombong. Baik hati, murah senyum, murah harta, murah tenaga, murah pikiran, ramah, ya, bermaksud baik, jujur, santun, dan seterusnya itu. Pembuktiannya di situ, wiridan, ilmu segala macam. Karena baik-baik. Itulah. Aku tadi ngomong-ngomong jadi teringat. Tidak usah saya sebut namanya. Orang itu santri seorang wali, nyantrinya puluhan tahun. Kitab-kitab besar semua dikuasai. Ya. Wiridannya jam 12 sampai subuh. Isi sholat malam, macam-macam. Belum sholat amalan-amalan sunat lainnya. Ya, tapi dia curang, dia ngibuli, dia nipu orang. Ya dengan dalih agama. Nah, itu loh. Nah, ini santri-santri itu harus ingat hal-hal seperti ini. Kamu itu, nek kamu ya nek kira aku ya ora katut ya. Kita itu seberapa sudah mengambil ilmu, menyerap ilmu, ya berapa kita santun rendah hati. Seberapa kita mengasihi makhluk Allah, mengasihi sesama. Itulah. Seberapa kita murah hati, seberapa kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, menyayangi yang lebih muda, mengagungkan yang lebih tua, ada. Kita rendah hati. Itu pembuktiannya itu. Nah, itu ndak ada berarti itu semua omong kosong. Kan itu?
salat sunatnya omong kosong, tasbihnya, salat sunat tasbihnya omong kosong, duha omong kosong, ngaji omong kosong, baca kitab omong kosong semuanya. Betul? Ya, loh, tapi kan itu pahalanya besar. Lah iya pahala besar banget, tapi kamu nggak bisa ngambil masalahnya. Itu loh. Pinnya, passwordnya itu ya perilaku baik itu. Siapa ngaji sekali pahalanya ini lebih baik dari salat sunat 1000 rakaat. Ini matinya set. Nah, itu semua kan butuh pin. Pinnya itu sikap-sikap hati yang baik itu. Maka tidak ada yang selamat menghadap pada Allah kecuali orang yang hatinya selamat dulu, selamat dari sifat-sifat buruk. Ini waspadalah di situ. Ngaji pahalanya besar, nikmatnya besar. Di dunia diberi nikmat, di akhirat juga disediakan nikmat. Nah, nikmat di akhirat itu bisa diambil dengan password yang tepat. Ibarat kamu punya kartu ATM, ya duitmu mungkin bertriliunan di rekeningmu itu. Tapi kamu itu hanya bisa ngambil uang di ATM kalau kamu pakai PIN yang tepat. Dan itu nek PIN-nya keliru mah diblokir melan. Itu. Begitu juga pahala-pahala sholat sunat, sholat apalagi yang wajib-wajib ya. Pahala sholat wajib, pahala sholat sunat, pahala wirid, pahala macam-macam itu. Yang besar-besar banget. Pahala mengaji yang luar biasa besarnya itu. Pahala mondok yang luar biasa besarnya itu. Itu ibarat uang di dalam rekening. Diambil dengan password yang tepat. Nah, itu loh. Disediakan rumah di surga begini dan begitu. Nah, passwordnya itu menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Itu loh. Sabar, penyantun itu maksudnya itu mudah memaafkan. Itu loh. Tidak ada dendam di hati, tidak ada marah cuma sebentar habis itu hilang, tidak ada sombong. Tidak meremehkan orang, menyayangi semua makhluk Allah dan seterusnya. Mendoakan yang baik-baik, tidak ada rasa permusuhan pada siapapun. Jadi tenang, damai. Maka wong Nasrani wis muni damai di hati, damai di bumi, damai di hati ya. Damai. Dan Islam itu kan artinya damai itu. Nah, itulah. Tidak keji, tidak bengis, tapi penuh kasih sayang, tidak sinis dan seterusnya. Pokoknya semua sifat-sifat terpuji. Tuh. Ini itu passwordnya, kuncinya. Kalau itu dilupakan nanti nggak ada gunanya semua. Tuh murid gurunya wali kutub malah. Puluhan tahun ngaji, hafal Quran lagi. Loh. Nah, kayak itu nggak ada gunanya semuanya. Hafal Quran juga nggak ada gunanya. Nah, tapi kalau perilakunya, hatinya itu selamat baik, passwordnya benar, pinnya benar, ya luar biasa itu. Surganya ya bersama para nabi. Ya itu dah. Nah, ibarat rekening yo triliunan itu di dalam rekening itu. Ngajinya dikit, nggak pernah ngaji, sholat sunat ya rajin, tapi nggak pernah ngaji, tetap rekeningnya sedikit itu. Mau yang paling banyak memperbanyak rekening pahala itu kan ngaji dah. Dikit, sudah dikit nggak punya pinnya lagi. Gue coba tuh modar gitu. Tapi masih lumayan dikit, tapi pinnya benar tahu dan bisa make. Nah, ngajinya dikit tapi perilakunya baik, rendah hati, melayani, menyayangi dan seterusnya. Nah, itu rekeningnya dikit, pinnya tahu dia, jadi bisa ambil. Nah, yang keren itu kan rekeningnya gendut, pinnya benar, wah keren itu. Nah, karena ini harus saya ulang-ulang karena penyakit santri mukim yo macam-macam ya, macam-macam.
Maka jangan biasa curang, jangan biasa menyakiti hati orang, jangan biasa mengambil hak orang lain yang bukan hak kita, sekecil apapun itu. Itulah. Jangan membentak, jangan marah. Itu maklum dan maklum. Itulah. Jadi melihat orang salah itu ya jangan sinis, jangan. Apa perintah guru kita? Oh, suruh menjauhi, udah jauhi. Nggak usah gimana-gimana. Tapi kamu dalam hati itu harus memahami bahwa semua orang itu bisa salah, termasuk kita sendiri. Kasihanilah orang yang salah. Nah itu tuh, kasihan karena orang salah itu menderita. Nah itu loh, jangan mentang-mentang. Asalkan tidak ganggu loh. Orang salah itu kan ada dua macam orang. Orang salah yang mengganggu dan orang salah yang tidak mengganggu. Kan itu? Lah kalau mengganggu harus dibasmi. Tapi kalau tidak mengganggu ya tidak apa-apa, biarin aja. Orang salah itu dari segi ganggu dan tidak ganggu ada dua. Dari segi sadar dan tidak sadar, tobat dan tidak tobat ya ada yang tobat. Nah, kalau tobat itu ya dibantu. Benar-benar tobat loh. Orang kesalahannya besar banget, tapi sorot matanya itu menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Nangis ngosek-ngosek neng lemah misalnya, ya kita bantu, kita besarkan hatinya. Memang pura-pura tobat ya, biarin sampai dia benar-benar tobat, misalnya itu loh. Para ahli tasawuf itu, sufi-sufi itu malah sebelum mempelajari yang lain-lain itu, nomor satu malah pelajaran membersihkan hati. Belum belajar wudhu, belum belajar apa, pelajarannya membersihkan hati. Kalau hatinya udah bersih, nanti yang lain-lain gampang. Belajar pin dulu. Nah, kalau pinnya sudah hafal dan benar, nanti baru mengisi rekening pahala sebanyak-banyaknya. Nah, gitu loh. Diwalik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waspada. Babul bukai wal khaufi ngindal. Apa ini? Mururi kuburi zalimin wa masaringihim wa idharil iftikari ilallah ta'ala wa tahdhiri minal ghaflah an dzalik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu